Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan bisa berkumpul kembali duduk di majelis taklim yang kita cintai. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita kesemuanya dicatat oleh Allah sebagai catatan ladang amal pahala kita. Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, juga para ulama dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti aturan-aturan syariat yang dicontohkan oleh kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Bapak Saiful Masudin, alhamdulillah hadir dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ketua Mushola dan Majelis Taklim Al-Hikmah Bapak Ustaz Ahmad Kailani. Yang terhormat seluruh jamaah hadirin yang berbahagia. Sebelum taklim kita mulai, seperti biasa kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan khusus untuk almarhumah, orang tua kita, guru-guru kita, sanak saudara kita, dan juga para jamaah hikmah yang semuanya sudah mendahului kita, semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk anak-anak kita yang sedang belajar menuntut ilmu, yang sedang bekerja, semuanya mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiyah wa likulliyatin shalihah. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita beri warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan fi ayatil ukhra qul amanna billahi wa ma unzila 'alaina wa ma unzila 'ala Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaqa wa Yaqub wa al-asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ila akhir ayat sadaqallahul azim. Al-Fatih Bukhari, para ulama, para sahabat, wa khusus saya kira mengenai keadaan SPDI yang saya hormati para jamaah mushola al-hikmah yang insyaallah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat dan rahmatnya, sehingga di malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang disambung dengan kegiatan tahlim yang senantiasa dilaksanakan pada malam Senin ini. Mudah-mudahan segala amalan kita, ibadah kita, dan seluruh kebaikan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga disampaikan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabatnya yang telah mengantarkan kita sekalian dari arah kegelapan
sekarang yang benar-benar. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya senantiasa istiqomah mengikuti meneladani apa yang disampaikan kepada kita semua, yang insyaallah nanti di yaumul qiyamah kita dapatkan syafaat mutlak dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang saya hormati, dalam kesempatan ini mari kita lanjut kajian tafsirnya masih di surat Al-Imran. Pada 2 bulan yang lalu masih meninggalkan ayat di ayat ke-9 ke-84, di mana orang-orang kafir ahli kitab yang sifatnya mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Mereka mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Allah sebagaimana yang tercantum dalam kitab suci mereka. Jadi ahli kitab, yaitu baik Yahudi maupun Nasrani, mereka tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang diturunkan di terakhir Khotamul Anbiya. Tapi begitu Nabi ada di muka bumi ini, mereka mempercayakan kebatilan, yaitu kebanyakan antara hal-hal yang batin dan sifat batinnya yang mereka tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi mengajarkan itu mengikuti Nabi-Nabi terdahulu. Sampai dalam Al-Quran dikatakan, Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-Asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min qablihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakan Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Jadi sama semua caranya. Dikatakan oleh ini, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan mereka kepadanya sampai kembali berubah. Maksudnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu baru agama. Jadi orang-orang kafir begitu Nabi Muhammad muncul yang diberitakan dalam ayatnya dalam kitab suci mereka malah berpaling, tidak mengikuti kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ajarannya sama dengan ajaran mereka terdahulu. Sampai Allah mengatakan, wa may yattabi ghayral Islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam Al-Imran ayat 45 dikatakan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi agama yang disahkan dikatakan al-bidai Allah, ya, ada agama Islam. Kenapa mereka malah mencari agama lain selain daripada Islam? Maka dikatakan ketika mereka ada yang beriman kemudian kembali kafir, ada juga mereka musyrik. Sehingga nanti sahabat katakan, walau bukan memberikan hati hidayah pada mereka. Allah katakan dalam ayatnya di Al-Fatihah, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa sayyidu anna rasulullah haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumal zalimin. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk pada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman. Jadi mempercampur adukan orang-orang Yahudi, Nasrani tentang Islam itu, banyak orang terpancing, mereka keluar dari agama Islam, murtad. Nah, murtad inilah ketika murtad Allah tidak berikan petunjuk, karena mereka tahu bahwa itu Muhammad benar, ajarannya benar,
apa yang diberikan petunjuk pada mereka. Kata Allah, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah akan memberikan